Cek sound, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oi, Pak Pak Oli. Oli, selamat sore. Sore, Pak Oli. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang membaca indikator. Jadi indikator trading itu ada beberapa jenis. Ada yang indikator untuk leading dan ada indikator untuk lagging. Indikator leading itu adalah indikator yang memberikan informasi terlebih dahulu, sedangkan indikator lagging itu adalah yang mengkonfirmasi. Untuk indikator leading itu pertama ada yang namanya stokastik. Jadi cara menampilkannya di grafik itu tinggal diketik aja kayak gini, stokastik. Stokastik low. Jadi tampilannya seperti di layar ini yang bagian atas. Ini namanya stokastik. Nah, kalau kita menggunakan stokastik, kita cukup lihat areanya. Area stokastik itu dari 0 sampai 100. 0 sampai 100 areanya. 0 sampai 20 itu area oversold. 20 sampai 80 itu area area netral, sorry. 80 sampai 100 area overbought. Ini. Jadi itu areanya. Kalau kita menggunakan stokastik, kapan harus beli, kapan harus jual, maka belilah jika indikatornya ada di area oversold. Jadi di bawah 20. Juallah jika di area overbought. Atau beli jika stokastiknya mengalami golden cross. Garis biru memotong ke atas garis merah, itu golden cross. Dan jual jika mengalami dead cross. Garis biru memotong ke bawah garis merah. Jadi cukup seperti itu kalau kita menggunakan stokastik. Jadi ini adalah indikator leading. Yang dilihat hanya ujung terakhir. Jadi ujung terakhirnya itu stokastik. Yang berikutnya ada RSI. RSI. Ini juga sama, ini adalah indikator leading, indikator yang memberikan informasi terlebih dahulu. Untuk RSI, ini areanya yaitu mulai dari 0 sampai 100. 0 sampai 100. Ini 0 sampai 100. 0 sampai 30 itu area oversold, 30 sampai 70 itu area netral, 70 sampai 100 area overbought. Kalau mau beli sama. Beli jika RSI-nya ada di area oversold dan jual jika di area overbought. Atau beli jika RSI-nya golden cross, jual jika dead cross. Golden cross beli, dead cross jual. Itu kalau kita menggunakan RSI. Dan pastikan yang dilihat adalah yang paling ujung. Karena ini yang terupdate. Ini yang terupdate. Jadi itu caranya jika kita mau menggunakan indikator stokastik atau RSI. Dan indikator ini adalah indikator leading. Berikutnya ada yang namanya indikator lagging. Lagging itu contoh MACD. MACD ini ada dua yang harus kita lihat kalau di MACD. Di MACD ada yang namanya osilator seperti pagar ini. Ada juga garis MACD-nya. Ini. Kalau menggunakan MACD, kapan harus beli, kapan harus jual? Belilah jika garis
MACD-nya golden cross seperti ini. Garis biru memotong ke atas garis merah itu namanya golden cross. Jual jika dead cross. Garis biru memotong ke bawah garis merah itu dead cross. Bisa juga beli berdasarkan osilator. Jika osilatornya sudah mulai mengecil, yang merah ini sudah mulai mengecil, itu waktunya beli. Nanti sama, saat osilatornya biru mulai mengecil, itu waktunya jual. Jadi kalau menggunakan MACD, bisa menggunakan MACD-nya sendiri, bisa juga menggunakan osilator. Itu MACD. Oke. Berikutnya, ada juga indikator yang namanya EMA. Ini paling banyak digunakan. Moving average. Tapi yang kita gunakan adalah EMA, eksponensial. Nah, kalau menggunakan EMA, ini seperti garis ini ya. EMA 5, garis hijau, 10 merah, 20 biru. Kalau kita menggunakan EMA, belilah jika garis EMA-nya golden cross. Jual jika garis EMA-nya dead cross. Contoh. Ini. Golden cross, beli. Dead cross, jual. Golden cross lagi, beli. Dead cross, jual. Golden cross, beli. Dead cross, jual. Jadi kalau menggunakan EMA, tinggal lihat garisnya. Kalau garis EMA-nya golden cross, waktunya beli. Dead cross, waktunya jual. Bisa juga kita menggunakan yang namanya Bollinger Band. Garis Bollinger Band ini ada 3 garis. Garis atas, ini. Garis tengah, ini. Garis bawah. Karena ada 3 garis, maka akan membentuk ruang atas dan ruang bawah. Kapan waktu beli? Belilah jika candle-nya masuk ke dari ruang bawah naik ke ruang atas. Itu waktunya beli. Jual jika candle-nya turun ke ruang bawah. Itu baru waktunya jual. Itu kalau menggunakan Bollinger Band. Bisa juga kita menggunakan yang namanya parabolic SAR. Parabolic SAR. Kalau menggunakan parabolic SAR, kapan waktu beli, kapan waktu jual, hanya melihat indikator paraboliknya, garis yang terakhir. Belilah jika parabolik SAR-nya pindah ke bawah, dan jualah jika parabolik SAR-nya pindah ke atas. Pindah ke bawah beli, pindah ke atas jual, pindah ke bawah beli, ke atas jual. Jadi itulah cara menggunakan indikator. Ada 81 indikator, mau dipelajarin semuanya silakan, mau diambil yang penting-penting silakan, mau yang pokok-pokok maksudnya. Atau menggunakan salah satu juga bisa. Dari semua indikator ini akan memiliki yang namanya karakter masing-masing. Ada saham yang cocok menggunakan parabolic SAR, ada. Ada saham yang lebih cocok menggunakan stokastik, ada. Ada saham yang menggunakan RSI yang cocok, ada. Jadi silakan gunakan satu boleh. Yang bagus adalah gunakan semuanya. Jika semua indikator menginformasikan akan naik, berarti confirm untuk benar-benar naik. Itu cara membaca menggunakan indikator. Dan indikator ini akan mengikuti time frame yang kita gunakan. Kalau time frame daily, berarti indikatornya juga akan daily. Kalau time frame-nya menit, indikator semuanya akan mengikuti menit. Jadi indikator mengikuti time frame yang kita gunakan. Jadi cukup simpel, cukup mudah jika memang mau menggunakan atau membaca indikatornya. Gitu. Jadi itulah cara kalau kita ingin menggunakan indikator.
Cara bacanya cukup mudah dan simple. Tinggal kita memadukan indikator apa yang mau kita gunakan, itu silakan digunakan. Tidak harus 81, enggak. Tidak harus 10, tidak. Gunakanlah yang kita pahami terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Silakan. Apa? Di aplikasi, Mas. Ada pertanyaan? Pak Holi, boleh nanya nggak, Pak? Yes. Itu kalau misalnya contoh kasus kayak kios, Pak, itu dia kan untuk indikatornya itu udah bentuk kolam dan cukup lama. Tapi kalau kita lihat candle-nya itu kan turun terus. Nah, itu boleh tahu nggak ya, Pak, itu kenapa dianalisisnya? Candle-nya turun terus, maksudnya gimana, Bu? Candle-nya kan turun terus tuh, Pak, candle daily-nya. Tapi kan Oke. kalau kita lihat stokastik, RSI, itu kan sebetulnya kan udah ngebentuk kolam, apa tuh tadi sebutannya? Oversold terus. Nah, tapi kok di candle-nya turun-turun terus tuh, Pak. Nah, itu kalau secara analisisnya itu kenapa ya, Pak? Ya. Stokastik oversold ini kan menandakan saham lagi di bawah, Bu. Ini sempat naik lalu patah dead cross. Berarti dead cross kan akan turun lagi. Jualnya kapan? Jualnya kalau nanti overbought. Kalau ini, jadi kalau menggunakan stokastik, belinya jika oversold, nanti jual overbought. Atau beli jika stokastiknya golden cross, tapi kalau dead cross, jual. Ini kenapa turun terus? Ya, kita lihat inflow outflow-nya dia seperti apa. Banyak yang jualan atau banyak yang beli. Gitu. Ini turun terus, bisa jadi banyak yang keluar, Bu. Banyak yang jual. Kalau dari stokastik RSI, bisa terlihat kok di sini. Ini saat di oversold, di sini. Berarti harganya kan ada di bawah. Lalu naik, ternyata dead cross. Turun lagi. Jadi, itu caranya. Kalau dianalisa, ya. Ini sempat mau naik, contoh dari parabolik. Parabolik sudah pindah ke bawah. Ternyata besoknya mau pindah ke atas lagi. Jadi masih terbilang downtrend. Kalau dari stokastik sama RSI, ini kan untuk menandakan saat di sini nih turun. Tapi kan mau naik, naik, ternyata nggak kuat, dead cross. Akan turun lagi. Gitu. Memang ini karena time frame-nya adalah daily, ya nunggunya berhari-hari. Kalau menggunakan time frame yang pendek, menit, gitu, ini kan kelihatan nanti. Kayak gini. Oversold ya, sempat naik, dead cross turun lagi. Ini kan sempat naik. Lalu dead cross turun lagi. Ini kan ada pergerakan. Kalau kita lihat di breakdown lagi, lebih detail lagi. Ini kan sempat naik, dead cross turun. Gitu. Jadi sesuaikan dengan time frame. Kalau time frame daily-nya kios, ya dia masih turun-turun terus. Kenapa? Stokastiknya dia nggak mampu naik dari oversold. Tapi kalau time frame menit, ya kan lebih terlihat pergerakannya. Tapi durasi pendek kayak gini. Ada lagi? Oke, Pak. Pak, kalau di punya saya kok parabolik Sharia suka nggak muncul ya, kadang muncul, kadang enggak. Itu kenapa ya, Pak ya? Apa ada yang salah setting nggak ya saya? Itu Pak Yanuar yang tahu. Kenapa Pak Yanuar? VGA-nya katanya, Bu. Oh, karena Ibu pertama ya sering ganti-ganti layar. Sering ganti-ganti layar. Jadi mungkin capek gitu. Harus nge-restart. Kalau hilang, di-restart lagi, nanti akan muncul lagi. Oke, kita Parabolik Sharia, ya. Oke, thank you, Pak. Bisa jadi karena VGA-nya itu kurang besar. Karena berhubungan dengan device-nya. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi.
Sudah bisa semua kan? Pasti bisa. Belum Pak, saya baru gabung Pak. Baru gabung. Ini iya. Ini apa itu yang candle bayangan biru-biru ini loh Pak. Ini kan di atas awan apa di bawah awan? Candle bayangan gitu. nggak ada, jam segini nggak ada. Oh enggak, ini loh gambar ini loh Pak, kios ini loh. Oke. Kan ada biru-biru banyak terus sama merah satu ini. Biru-biru banyak, merah satu. Oh, mana kok hilang Pak? Yang mana Bu? Ini kan biru ini di arsir ada biru, terus habis itu biru-biru ini banyak ini kosong-kosong ini. Terus habis itu merah satu itu. Ini apa maksudnya Pak? Maksudnya? Apa? Candle Pak. Candle biru Iya, pertama. candle ini loh. Oh, tak kira ini indikator. Sorry. Saya mikirnya ke stokastik. Candle ya. Jadi ini namanya Iya, candle. makanya. Ini namanya candle. Mm-mm. Oke. Yang Ibu maksud gimana? Saat candle, jadi gini. Masa- Saat candle biru pertama, itu waktunya beli. Jadi ini time frame-nya menggunakan menit. Saat di sini nih biru ini, itu waktunya beli. Lalu naik, muncul candle merah pertama harus jual. Ini. Merah pertama jual, turun terus, nanti muncul biru pertama lagi, beli lagi Bu. Lalu merah candle berikutnya jual. Jadi di saat candle biru ini adalah candle Heikinasi. Jika candlenya biru pertama kali, itu waktunya beli. Jika merah pertama kali, waktunya jual. Ini bukan karena di atas awan apa di bawah awan ya Pak? Bukan Di ya? atas awan. Bukan. Biasanya kan Pak Oli, oh ini ke di atas awan gitu kadang-kadang. Oh enggak ada hubungannya. Kalau di atas awan Enggak. candle biru, kalau di bawah merah enggak ada. Oh gitu ya. Pak. Birunya itu kok tidak tebal gitu Pak, ke atasnya itu loh Pak. Kenapa? Sesudah biru pertama itu kan birunya tebal, lalu yang biru berikutnya itu kan kosongan gitu, bayangan kayak bayangan. Ya. Memang Oh, sistemnya ini. seperti itu. Iya, jadi nah ini kan karena jadi gini. Kalau di Mandiri Sekuritas memang saya bedakan. Untuk apa? Untuk menandai ini biru pertama. Berikutnya saya buat kosong. Tandanya apa kalau kosong? Itu melanjutkan kenaikan. Oh. Bisa nggak dibuat penuh semua? Bisa. Tinggal disetting kok di sini. Ini jadinya biru semua dan merah semua. Penuh semuanya. Ini kan tergantung settingan aja. Ya. Mungkin Jadi, itu tadi yang ditanyakan barangkali. Ya. Atau yang biru pertama saya buat kosong, boleh. Ini saya setting kosong yang biru pertama. Ini jadi kosong. Kata-katanya saya balik sekarang. Biru pertama kosong, beli. Nanti biru tetap hold. Jadi ini tergantung settingan kita. Yang penting kita tahu. Jadi jangan bingung ya. Jangan bingung terhadap biru pertama, biru kosong. Nah, kalau di Mandiri Sekuritas, saya pakai yang kayak gini. Biru pertama, itu saya buat penuh settingannya. Biru berikutnya itu saya buat kosong. Ya, lebih jelas gitu, Pak Oli. Iya, supaya saya lebih enak. Saya. Gitu. Warna juga bisa diubah, diganti warna kuning, boleh. Yang misalkan saya nggak suka warna merah, diganti warna kuning, boleh. Tapi kan kita tahu maksudnya apa gitu. Kalau di RTI kan warnanya hijau semua, nggak ada yang kosong ini. Semuanya penuh semua warnanya kan. Di sekuritas yang lain, di IPOT, gitu, warnanya hijau sama merah semuanya. Tapi yang penting ada titik apa itu namanya? Garis-garis, garis.
ada maksud yang sama, yaitu jika biru pertama, ini kan candlenya biru pertama ini. Di IPOT pasti hijau pertama. Di RT8 di sana hijau pertama. Jadi yang penting yang pertama, mau itu kita setting warna apa aja, nggak masalah. Gitu. Begitu Bu Ika atau Iya Pak, udah tahu, udah ngerti Pak. Tanya Terus Pak itu Oli. hasilnya itu besok mamanya ini kan biru pertama. Oh, besok ini biru kedua gitu. Oh, besok biru ketiga. Terus habis itu nggak tahu kan itu. Mamanya itu bisa tahu nggak Pak? Oh, besok merah jadi kita jual hari ini gitu. Jadi nggak sampai downtrend gitu. Jualnya nggak sampai downtrend gitu. ya bisa kita tahu. Tapi ingat Bu ya, contoh kayak ini biru pertama, besok biru kedua, bukan ini. Jadi jangan langsung dilihat ini biru pertama, besok biru kedua. Ini bukan. Lihat dulu time frame-nya, jangan semuanya generalisir. Kalau ini time frame menit, ya berarti ini menit kedua, bukan besoknya. Kalau hari kedua, pastikan time frame-nya menggunakan daily. Contoh kayak gini. Ya, Nah, ya Pak. supaya kalau merah, supaya sebelum merah kita jual duluan bagaimana? Contoh saham apa? Ayo sebut. Antam. Iya, Antam itu hijau terus sampai saya hitung tadi itu sudah 7, 8 kali Pak, saya hitung. Sebelum candle jadi merah, ada tandanya saham itu mau turun. Iya, Pertama, turun tapi Pak. candlenya masih biru, tapi sudah mulai mengecil. Iya. Tandanya akan turun. Yang Tandanya mengecil besok akan dilihat di mananya itu Pak, yang mengecil? di candlenya. Oh, candlenya kecil gitu ya. Kadang-kadang Mengecil, garis bukan gitu kecil aja ya. Bahasanya nanti berbeda. Mengecil. Oh, mengecil. Daily itu ya Pak Oli ya. Daily ya. Betul. Betul daily. Oh. Tergantung Pak, time frame berapapun nggak apa-apa. Kalau fast kan time frame menit, berarti di saat candle menitnya mulai mengecil, tandanya candle berikutnya dia akan turun. Gitu. Atau candlenya masih biru tapi ada sumbu atas, sumbu bawah. Contoh income. Nah, contoh Inco. Hari ini sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Besok kecenderungan candlenya akan merah. Oh, iya, iya. Jadi, kalau candlenya sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, candle berikutnya kecenderungan akan merah. Contoh ini. Ini ada sumbu atas, ada sumbu bawah. Besoknya candlenya merah. Iya, Pak, ya. Gitu. Makasih, Pak. Ada lagi? Juga sebaliknya ya Pak Oli, kalau yang merah itu ada sumbu atas, sumbu bawah akan biru gitu ya. Yes, betul. Tanya Pak Oli. Ya, silakan. Ini yang lain. Jadi kemarin itu kan diajari tentang mencari yang di quote kemudian apa itu filter itu ya. Quote stock filter. Quote stock filter untuk mencari data yang besok akan diambil. Oke. Nah, bedanya apa dengan kita mengambil yang top gainer itu apa bedanya? Bedanya. Atau Kalau sama-sama untuk meng-cross gitu. maksudnya gimana? Bedanya? Kan kalau di top gainer kan ada sejumlah emiten Bukan, gitu. bedanya adalah tujuannya beda, Pak. Oh gitu. Iya kan? Contoh, buat swing sama fast trade, kan caranya beda. Oh. Kalau Jadi mau kalau fast trade, ambil dari top gainer. Kenapa? Besok itu kan akan naik cepat, pergerakannya cepat. Oh. Tujuannya beda, makanya direkomendasi itu kan beda-beda. Ada yang buat fast trade, ada yang buat selera pemberani,
ada yang buat swing, ada yang buat ATM harian, ada yang buat day trade. Oh. Itu cara screeningnya berbeda, cara memantaunya juga berbeda. Kalau stock filter itu untuk yang swing ya? Ya tergantung. Oh, tergantung. Semua pasti dari stock filter. Lalu kita mau ngapain? Gitu loh maksudnya. Kita tanyakan dulu nih. Kita besok itu mau tradingnya yang mau seperti apa? Stock filter itu kan untuk memfilter, Pak. Ya. Untuk memfilter dari 800 saham, itu kan nggak mungkin manual kita lihat satu-satu. Ya, betul. Maka kita filter dari stock filter itu. Nah, stock filter itu kan juga macam-macam. Kita itu mau memfilter apa kan gitu. Ya. Ini kan kategorinya banyak. Apa yang mau kita cari? Maka yang terbaik itu adalah kalau mencari saham, tanyakan dulu ke diri kita. Kita itu mau tradingnya yang saham yang seperti apa? Misal, saya mau saham yang pergerakannya cepat. Di screening dari top gainer. Cari candle buying yang besar. Sahamnya pasti bergerak cepat. Nanti tanyakan lagi, di saham yang pergerakan cepat, mampu nggak kita transaksinya? Kalau kita nggak mampu dengan transaksi cepat, ya percuma nyari saham yang pergerakannya cepat. Gitu. Jadi stock filter ini untuk memfilter. Nah, kita mau memfilter apa? Gitu. Oh, saya mau cari yang ATM harian. Ya boleh. Yang cari yang akselerasi. Bisa. Ada nggak akselerasi di sini? Akselerasi. Oh, nggak ada. Atau misalkan, saya hanya mau transaksi saham LQ45. Tinggal ini kategorinya LQ45. Jadi nanti yang difilter di sini hanya saham-saham LQ45. Contoh. Saham LQ45 yang jumlah transaksinya hari ini di atas 500 juta. Apa yang mau dicari misalkan? Lebih besar. Yang harga tertinggi hari ini sama dengan harga terendah. Sama dengan harga close hari ini. Nah, high dan last, Pak. Sama dengan last. High dan last. High sama dengan last. Misal, saya mau cari saham yang kondisinya LQ45, valuasi 500 juta ke atas, dan harga hari ini lebih tinggi, harga tertingginya sama dengan harga closingnya, harga terakhirnya. Maka kondisinya ketik seperti ini, lalu set. Akan ketemu sahamnya, ASI, BRPT, ICBP, INDF, dan seterusnya ini. Kenapa cari kondisi yang seperti ini? Karena kemungkinan besok naik. Kemungkinan besok naik. Atau kita, oh saya nggak mau itu. Silakan, nggak apa-apa. Gambar dulu saham yang mau kita beli. Kita gambar dulu, saya itu mau tradingnya saham yang pengen yang seperti ini. Baru cari indikatornya. Apa yang sesuai nanti gitu. Karakter indikatornya. Kalau kemarin kan composite itu yang diajarkan itu, pengertiannya composite itu apa, Pak? Komposit itu, jadi saham itu kan ada 830 saham. Ya, di Bursa Efek itu ada 830 saham. Itu adanya di mana? Di komposit. Kalau kita ngeklik komposit berarti yang kita cari dari 830 saham. Oh. Kalau yang kita klik LQ45 berarti yang di screening, yang dicari hanya saham-saham LQ45. 45. Maka yang muncul nanti saham LQ45. Maka kalau saya klik LQ45, yang muncul di hasil screening ini semuanya saham LQ45. Ya, paham. Makasih. Pak Holik, Yes. untuk nampilkan layar yang sebelah kiri itu caranya gimana, Pak Holik? Caranya Bapak klik chat
Ini chart, lalu technical chart. Muncul. Kayak gini. Tinggal dikecilin, atur layarnya. Kayak gini. Jadi cara kecilinnya Pak tadi? Cara kecilnya ini ada menu nih Pak. Di kursor saya kelihatan. Ya. Itu diklik, lalu kan, Iya. nah ini kan bisa ditarik-tarik. Iya. Diperbesar, diperkecil. Oke. Terus untuk save-nya, jadi maksudnya besok kalau buka sudah Ini ada tanda posisi kamera, ini diklik. Oh, iya Pak. Makasih Pak Ali. Yes. Diulang tadi chat terus apa Pak? Chart technical chart. Oke. Kalau menambahkan yang bar yang di atas itu Pak, kayak sore, trade, apa segala macam tuh. Sore trade. Ya Bapak buat dulu. Maunya apa dulu di sini? Isinya mau apa? Ya ini makanya kan setelah diklik centang, setelah disusun, apa yang mau disusun dulu, apa yang mau ditampilkan, baru klik tanda kamera, baru ganti judulnya. Saya ganti judul pagi. Ini kan sekedar judul, Pak. Isinya mau diisi apa? Pak, paham saya kan kita pasti beda-beda ya. Ini. Contoh saya, HACAT. Supaya saya nggak ribet melihat banyak indikator, saya buat template HACAT. Ini isinya hanya candle HACAT aja. Supaya saya mudah mencari ranking, supaya nggak ngeklik di sini, nggak ngeklik 2 kali ranking, lalu ini saya buat template-nya di sini. Ya, nambahin template itu gimana tadi Pak Ali? Iya, nambahin template, klik tanda kamera. Ini cara Misalnya nambah template. Baru tanpa kita mau apa yang ngerubah yang HACAT segala macam itu nambah baru gitu. Tambah. Iya, saya yang paham. Yang mau ditambah apa, Pak? Yang tadi yang kayak sore tadi gitu. Oke. Sore Bapak mau isi apa? Yang itu yang composite dan sama Komposit. Ini Pak, oke. Bapak mau tampilannya sama seperti ini? iya. Oke, ini namanya stock filter. Mm-mm. Ini namanya chart. Maka Bapak klik quote, lalu stock filter. Nah, muncul kan ini. Tata dulu. Kayak gini tata. Oke. Sudah, mau ditambah apa lagi? Saya mau nambah chart. Klik di sini chart, technical chart. Ini besar, saya mau kecilin. Tinggal disusun. Kecilin kayak gini. Oke. Kalau cukup cuma 2, lalu disimpan. Tanda kamera. Kalau mau buat lagi yang lain, saya mau ada yang, terserah mau ada apa aja. Jadi kalau mau chart, nah di sini ada chart nih. Di atas ini loh, menu-menu di atas ini. Ya, ya. Ini silakan diklik satu persatu, coba semuanya. Supaya mudah. Oh, di order ini ada apa aja. Coba klik satu-satu supaya kita mengenal. Oke. Kalau mau hapus Pak, kalau misalnya sudah tadi ke double save-nya Pak. Hapus klik kanan, lalu del. Yang mau dihapus apa? Klik kanan. Template yang mau dihapus klik kanan, lalu del. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Coba, Bos. Makasih balik. Yes. Oke, Polly, thank you. Ayo. Apalagi? Jadi tombol-tombol di sini ini silakan cobalah klik semuanya. Diklik aja, nggak akan rusak kok. Mouse-nya nggak akan rusak, dijamin. supaya kenal tombolnya Pak, maksud saya gitu. Karena saya yakin nih, belum pernah ngeklik semuanya ini
di order, ada direct bulk isinya apa gitu. Ini isinya apa, mini buy order isinya apa. Pasti belum pernah diklik. Betul. Nah, Gitu. sekarang dicoba. Klik aja. Nggak akan rusak kok. Nggak akan rusak. Yang online service apa tuh, Poli? Online service. Diklik, Pak. Jangan ditanyakan, diklik. Nah, Nah, ini kan ada nih. Online service apa? Saya juga baru ngeklik sekarang. Oh, isinya ini. nah itu. Apalagi kan ada banyak nih. Exercise list apa? Ini. Ada lagi di sini. Withdraw list. Saya kira online service, Poli kalau mau pingin servis laptop saya calling situ. Nah, berarti kan beda kan, Pak? Di pikiran sama yang sebenarnya kan beda. Harus diklik supaya tahu. Oh, ini withdraw. Nah, kalau mau withdraw boleh di sini. Ini juga bisa di online service. Saya juga baru tahu nih, baru ngeklik yang online service. Nah, untung saya kasih ingat, Pak ya. Nah, makanya itu, Bos. Oh, daftar withdrawnya ada di sini. Karena ini baru kok, setelah update baru ada ini. Di view, ini apa aja nih? Coba kalau screen control dicentang, apa yang berubah? Nanti history set diubah, apa yang berubah? Di bawah ini kan kelihatan. Trigger bar diklik, muncul apa? Nah, ini nomor 1 ini maksudnya apa? Ini ada 228 apa? 200 apa? Itu diklik. Oh, ini arah. Ini yang arah masuk di sini. Yang ini apa? Oh, saham yang hari ini apa ini ya? Ini masuk apa ini? Gain loss. Nah, di sini. Ini ada yang saham yang nggak bergerak. Nah, ada di sini. Saham yang turun. Oh, kebalik, ini yang naik. Oh, ini yang sorry. Oh, ada yang 0. Oh, penutupan. Ada saham yang ARB ada 39. Langsung kelihatan totalnya. Yang ARA ada 1, yang ARB ada 39 hari ini. Ayo diklik, gak akan rusak. Supaya kenal. Masa kita pakai setiap hari nggak pernah disentuh-sentuh. Pak Holi, Ya, Bos. kalau yang data technical chart itu memunculkan data yang real terjadi di tradingnya tiap hari gitu ya, Pak? Gimana? Beda sama Heikenesi chart apa, Pak? Bedanya dengan Heikinasi chart. Yang mana, Pak? Technical chart yang tadi Bapak sempat tunjukin itu. Technical yang di chart. quote, Okay. di chart. Ini kan saya ngeklik technical chart. Betul. Bedanya dengan Heikinasi. Heeh. Bukan di sini bedanya. Di technical chart kita bisa membuat chart technical. Candle chart ini seperti ini. Heikinasi chart bisa. Jadi bukan membedakan. Jadi technical chart ini bukan untuk membedakan candle biasa, bukan untuk membedakan Heikinasi, bukan. Nanti di dalamnya lagi. Technical chart ini fungsinya untuk menampilkan chart. Baru kalau chartnya sudah tampil, chartnya mau dibuat apa? Oh, saya mau buat Renko aja. Chart tipe, ganti Renko. Saya mau ganti ke tipe chart yang biasa aja. Klik. Yang chart biasa. Gitu, Pak. Kalau yang mau memunculkan data yang terjadi dalam trading setiap harinya itu namanya chart apa, Pak? Data apa? Misal hari ini itu open berapa, high berapa, low-nya berapa gitu. Itu pakai candle chart. Candle chart ini. Ya, jadi kurs, nah kayak gini maksudnya. Hari ini Inco, harga opennya tadi 7.600. High-nya 7675, low-nya 7400, close-nya 7500. Kayak gini yang dimaksud? Betul. Oke. Itu real-nya berarti ya. Ya. Dan ketika dipindah kursornya ke tabel candle berikutnya, itu juga cerita yang lalu berarti kan.
Ya, sesuai dengan tanggalnya, ada tanggalnya. Itu munculinya di apa Pak? Technical chart lalu? Di grafiknya, di chartnya, itu tipe chartnya ini tinggal diganti. Candle chart. Chart tipe. Oke. Ya, chart tipe. Ada lagi? Pak Holi, mouse ini bisa dibuka di PC ya Pak? Bisa, Pak. Bisa ya. Sama ya fungsinya dengan di laptop Pak ya? Sama. Ya, makasih Pak. Tapi PC-nya yang Windows ya. PC ada yang Linux-nya. Kalau Linux bisa nggak ya? Yang Windows. Ya, baik. Ada lagi? Silakan. Maaf Pak Holi, saya kok masih belum bisa munculin yang chart tipe ya. Saya sudah pilih ke yang chart terus Bapak, technical chart. di samping candle, Bapak klik kanan. Di samping candle, ya. Bapak klik kanan. Muncul tulisan chart tipe. Oh iya, oke. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Oke, Bos. Ada lagi? Silakan. Selamat sore Pak Holi. Sore, Bos. Untuk ini mau tanya untuk cat yang 100 stick. Oke, 100 stick. Gimana? Untuk pemantauan pembacaannya. Pembacaannya. Oke. Sama gini. Untuk baca daily bisa? Sebelum ke 100 stick, membaca daily bisa? Iya, bisa. Di saat candlenya biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Daily bisa? Iya, bisa. Ya, sama. 100 stick juga sama seperti itu. Kan cuman beda time frame. Iya, iya. Ini 100 stick ya. Di saat biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Oke, oke. Cara bacanya sama persis dengan daily. Cuman waktunya aja yang lebih cepat. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Bos. Ada lagi? Pak Holi, kalau di Yes. MOS, kalau untuk nyimpen, misal tadi sudah kita perlu candle chart. Untuk nyimpen supaya itu tetap ada di layar kita. Klik tanda ini, Pak. Tanda kamera. Di atas itu, Pak. Iya, ini di kursor saya ini ada tanda kamera, ini diklik, maka yang di layar yang sudah ditata tadi akan tersimpan, akan disimpan dalam bentuk template. Kamera. Ini ada. Ini tanda kamera. Saya lingkarin. Oh iya, oke. Oh ya, sip. Kemudian kita bisa kasih judul lagi ya, Pak, gitu ya. Yes, judulnya bisa dibuat bebas. Ya, terima kasih, Poli. Oke, Bos.
Ada lagi? Pak Holi. Yes. Mau nanya dong Pak, kalau misalnya ini udah lagi nyantai nih, kalau yang saya itu kan ada MNC sekuritas, apa tuh namanya tuh, motion trade ya, motion trade. Ya. Nah, cuman tuh saya kurang mengerti gitu cara membaca dan lain sebagainya. Itu kan kalau yang pas kita berapa kali trading bareng itu kan bisa kelihatan ya berapa orang yang misalnya antri dan lain sebagainya. Kira-kira boleh nggak ya Pak kalau misalnya mungkin kalau misalnya lagi santai gitu di show gitu Pak? Di show. Ada Pak Yanwar nggak? Pak Yanwar ada? Oh, nggak ada. Bentar, kalau saya bisa screen ke screen. Semoga tersambung. Nggak bisa saya sambungkan ke layar. Ibu buka motion trade-nya. Saya buka motion yang di awal ya, tampilan depan. yang di website aja kali ya Pak ya. Di handphone, saya nggak pakai website. Yang di handphone. MNC ya. Oh, di handphone. Sebentar Pak. Karena ini saya sambungkan nggak mau. Motion Saya coba. trade. Welcome to Motion Trade. Congratulations, you got our new voice command and synthesizer. Oh, bisa. Bentar, nggak connect sih. Oh, bisa Bu buka motion trade yang di handphone? Sorry ke mute Pak. Sorry. Yang di handphone, karena saya mau tampilin di sini nggak mau. Screen ini, screen mirrornya. Sebentar Pak, sebentar. Pak Holik, nanti malam ada edukasi nggak Pak Holik? Tidak ada Pak, hari ini. Ya, oke, makasih. Yes.
Pak Holi, Ya, cara ngerubah judulnya gimana itu? Kan Cara sudah ngerubah. di klik yang kamera terus user 1 terus merubah judul. Klik kanan, change Klik kanan. name. Klik kanan. Change name. Di usernya Pak ya, user 1 itu ya. Ya, di user 1 itu. Klik kanan Pak ya. Yes. Terus Ya ganti Pak, ketik namanya. Mau diganti judul apa? Pak Holi, ini udah terus mau dilanjut atau gimana Pak? Nah, Udah iya. kebuka? Oke, kalau sudah kebuka, Ibu klik klik menu utama, pojok kanan, pojok kiri bawah, stock fund, Ibu klik. Oke. Muncul di situ trader view. Trader view. Trader view. Di mana ya Pak trader view-nya? Oh ya, oke, udah ketemu, ha? Oke, itu diklik trader view. Sudah. Nah, kode sahamnya klik di situ. Ketik kode saham apa? Oke, Contoh Arto gitu GZCO. misal. Apa? Arto misal. Oh, oke. Ah, oke. Nah, di situ kan sudah terlihat tuh yang di bawah tanda apa namanya? Tanda pagar. Arto harganya 3120, oke? Ya, Di sampingnya ada overfall 1937. Sampingnya itu ada angka 1. Nah, berarti yang antri cuma 1 di situ, 1 orang. Oh, oke. Iya, Pak. Nah, Oke. di bawahnya 38. Itu berarti yang di harga 3130 itu ada 38. Ibu bisa klik. 38 itu berapa aja? 789 itu coba diklik. 789 diklik ya. Ya, maka itu kan akan muncul banyak. Oh iya nih. Pak Holi. Oh, oke Pak. Oke. Ya. Jadi ini orang-orang yang antri di 30 ada segini gitu masing-masing. Betul. Lotnya antriannya itu gitu ya Pak ya. Yes. Oh, oke. Sip Pak. Thank you Pak, thank Pak you. Holi, kalau lihat Pak di Holi. MOS gimana caranya Pak? Di MOS nggak ada, Pak. Holi, Efit Oh, mau nggak juga Pak Holi. Kenapa? Motion trade itu kita harus registrasi dulu atau gimana? Registrasi dulu. Ke Sudah punya apa belum? belum. Ya udah, Kemana, WA. Saya kasih marketingnya. Oh, siap. Arto real akun. Statusnya real akun. Ada lagi? Di MOS nggak ada itu Pak ya, yang untuk lihat itu ya. Nggak ada Pak, di MOS nggak ada. Yang ada itu di MNC, JUK, itu ada. Itu ngelihat antrian itu bid overnya apa gimana sih Pak? Itu maksudnya. Bukan. Kalau bid over kan di semuanya ada Pak. Yang apa itu Pak? Ya, di semua sekuritas kan ada kalau bid over. Itu antrian apa Pak? Orangnya. Frekuensinya. Akunnya. Berapa akun yang, berapa RDN yang antri di situ gitu. Oh. Kalau di MOS nggak ada Pak ya? Di MOS tidak ada. Ada di mana Pak? Di MNC yang saya tahu tuh di MNC, di JUC. Itu ada. Ya, JUC Sekuritas. Pak Holi pakai yang MNC. MNC. Pak, misalnya nih Pak SBPC nih Pak, SBPC. Kayak tadi tuh kan banyak ganjelan ya, yang di 100.000, 100.000. Ya. SBPC. Itu kan saya coba klik tuh. Ternyata cuman misalnya contoh 3 orang, 4 orang gitu ya Pak. Benar Ya, gitu ya? betul. Oh, oke. Nah itu kan cuma tiga transaksi kan di situ. 50.000 2, 20.000 1, 21. Ya betul. Oh, oke Pak. Thank you. MNC atau motion trade Pak enaknya? Apa? MNC atau motion trade atau itu keduanya sama?
Nama sekuritasnya MNC, nama aplikasinya Motion Trade. Motion Trade, oh sama. Ditunggu Pak Holi. Sudah ya? Ada. Oke. Ada lagi? Holi. Oh iya, satu lagi Yes. Pak Holi. Ada. Silahkan. Nah, ini ada misalnya hari ini top gainernya GCCO tuh. Ya. Harganya 100, sudah tertembus 26% hari ini. H keempat, spike-nya 105 besok. Spike Tapi besok misalnya bisa tercapai itu 105. Ya. Itu bisa turun. Apakah itu misalnya bayangannya 6% misalnya. Tapi spike-nya cuma 105 yang 5 menit. Apakah itu kita abaikan aja karena kenaikannya cuma 5 tick itu, atau seperti apa itu? Maksudnya diabaikan, yang diabaikan mana? Nggak perlu kita ambil misalnya besok, ngapain? Karena spike-nya 5 menit cuma 5 tick gitu. Ya Bapak mau profit 5% apa enggak? Oh iya. Ya ambil kan nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi misalkan candle bayangannya 5%, terus spike-nya, candle bayangannya misalkan 6%, spike-nya ternyata sampai 105. Bisa. Ya kita kan, oh ini berarti akan naik, kalau berdasarkan spike itu naik ke 105. Kalau berdasarkan candle bayangan itu akan naik ke 106. Ini profitnya berapa? Ya 5% atau 6%. Nah, kita mau nggak profit segitu? Kalau mau ya boleh ambil. Oh kurang, masa profit cuma 5%? Ya jangan diambil. Cari yang, saya mau profitnya yang besar, 10%. Cari yang candle bayangannya yang 10%. Resikonya ya harus kita lihat. Kalau turun, akan turun ke berapa persen? Di candle bayangan. Kayak tadi KRYA tuh Pak Oli. KRYA spike-nya dia 460, tercapai dia pagi-pagi. Terus turun lagi, terus dia mau naik lagi nggak bisa karena tutupnya cuma 454 kalau nggak salah tadi. Spike-nya 460. Spike-nya 460 sudah tercapai? Tercapai pada saat pagi aja dia. Gimana? Pagi aja jam 9 apa jam 10 tadi udah tercapai dia. Pinbok arah terus. Iya, kalau spek itu udah tercapai kan akan turun, Pak. Iya, turun. Habis itu dia hari itu nggak bakal nutup ke harga itu lagi ya, ke spike itu susah itu ya. Tergantung, bukan nutup lah ya. Jadi kalau sudah tercapai kan nggak diem, nggak ada yang, saya nggak bilang akan diem di situ. Kalau saham sudah nyampe spike-nya, silakan dijual karena akan turun. Kan gitu. Jadi kalau sudah nyampe di spike-nya, silakan jual dulu. Karena rata-rata akan koreksi. Bisa naik lagi nggak? Tergantung. Kalau sudah tercapai ya analisa lagi. Jangan, kan itu udah tercapai, berarti analisa lagi. Dengan cara apa? Silakan pakai metode yang mana. Oh ternyata muncul lagi spike-nya, berarti ada spike baru lagi. Gitu, Pak. Kalau sudah tercapai hari itu berarti bisa nggak bakal tercapai lagi siangnya ya kalau misalnya dia turun dari itu ya. Bisa jadi ya, kecuali ada spek lagi apa enggak? Ya, Pak. Jadi kalau sudah tercapai ya sudah, itu selesaikan, Pak. Iya. Ternyata siang ada spek lagi, ya bisa juga kan. Nah, spek itu kalau spek 05 tercapainya 1 hari sampai 14 hari. Pak Oli, untuk lihat spek itu caranya gimana, Pak Oli? Caranya buka aplikasi Monica. Bisa buka aplikasi Monica? Iya. Lalu technical chart. Technical chart. Oke.
lalu Iya. cat tipe, bentar saya lihat. Analisa teknikal, lalu cat teknikal, lalu perintahnya di situ frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer. Yes. Tolong diulang, Pak. Monica, technical Monica, chat, analisa Ya. teknikal, analisa teknikal, cat teknikal, ya. lalu perintahnya perintahnya frekuensi analyzer. Iya. Terima kasih, Pak Aling. Oke. Pak Holi, Yes. Pak Holi, di mana ya BBSS apa sebentar? Hilang catnya. BBSS Kok hilang hilang? catnya. Jangan Aduh. dihilangin. Tadi tuh mau nanya ini loh. Aduh, susah kalau udah hilang ini. Gini, Pak Holi, tadi di pattern itu Sama apa, Bu? boleh bantu Pak Holi, bos ya. Bos. Oke, Pak. 1 menit. Oh, Pak Holi nggak muncul ini ya. 1 menit. Apa? Ya, 1 menit. Muncul ini nggak Pak? Kalau di angka. Bos muncul. Nah, yang kayak gitu tuh. Oke, sip. Nah, yang 1 menit Pak, itu kan 8, berapa sih Pak? Itu 93 ya? 93. Nah, 93 terus kan ke atas ya. Itu kan warna hijau. Itu berarti maksudnya dia mengindikasikan itu kan terus misalnya double bottom ya tulisannya. Double bottom, ya. Betul ya. Cuman kan dia titiknya di atas kan. Itu kan chartnya, nah kayak gitu. Saya kadang-kadang agak bingung dia muncul kayak gitu tuh. Warna hijau kan berarti bagus ya Pak? 93. Oh, Bukan karena warna hijau, bukan karena warna merah. Itu kan warna. Oke. Jadi kan double bottom. Double bottom tuh nggak gini. Iya, makanya aku mau nanya, kan ini double bottom. Untuk huruf W kalau double bottom. Betul. Ini Saya paham hurufnya double kayak bottom W. kan mestinya W. Cuman ini aku sering banget ketemu tuh. Terus salah satunya 93. Apakah dia dari 93 menuju ke atas itu, yang ke 103, gitu ya. Dari 93 dia bakal menuju 103, atau dia bakal turun ke 93? Itu pertanyaannya. Ini yang garis, yang double bottom ini garis arsir ini ya. Tulisannya double bottom Pak Holi. Jadi Ya, kayaknya sih. bentar, ini kan ada 2 Bu. Ini kan ada 2 ya. Oke. Ada yang garis hijau, ada yang arsir hijau. Bener kan? Ini kan ada garis hijau. Paham. Sama ada yang arsir. Oke. Ini. Nah, ini bentar. Ini kalau ke 93 ini bukan double bottom. Double top, nggak ada double top. Bukan double top. Ini bentuk apa ya? Ini double top. Kalau yang arsir ini double top. Targetnya double top. Ini ya. Ini. Itunya ya. Nah, targetnya kan akan turun kalau double top. Ya. Kalau Tapi double dia bottomnya lagi ini yang mana? nunjukin pattern double bottom Pak. Kenapa? Cuman dia lagi nunjukin patternnya double bottom, karena kalau double top pasti tulisannya double Bukan. bottom. Satu nunjukin double bottom. Satu nunjukin double top. Ini kan ada 2 pattern. Tulisan double topnya di mana? Nggak ada tulisannya. Tapi polanya ini loh. Ini kan ada 2. Patternnya ini ada 2. Ngerti. Satu, tulisannya double bottom. Saya juga melihat double bottom di sini nggak kelihatan kan? Polanya nggak ada double bottom. Iya. Oke. Yang terlihat polanya kalau yang diarsir ini double top. Nah, saat di sini ini kan akan membentuk double top nih. Kalau dia turun ke bawah ini akan jadi double top kan? Gini.
Nah, double bottom ini nah ini yang mana double bottom ini? Double bottom kan kayak huruf B kayak ini. Garis bawah yang, sorry, ini mungkin ya. Harusnya kalau kayak gini bisa nih, double bottom. Nah, ini. Jadi double bottomnya ini yang saya garis hitam ini. Ini baru double bottom namanya. Kalau yang nunjukin ke 93, ini pasti double top. Ini, nah kayak M itu double top. Targetnya ke sini. Tapi saat nyampe di sini ini udah tulisan sukses, kena apa ini namanya? Kena candle-nya. Jadi ini kayaknya salah. Karena ada dua, maksudnya ini ada dua pattern. Kalau double bottomnya harusnya ini. Harusnya ini. Double bottomnya itu harusnya ini. Nah, ini double bottom. Ini sesuai sampai sini harusnya. Nah, kalau ini akan membentuk double top patternnya. Targetnya 93. Mungkin ketahan karena ada trendline ini ketahan nih. Ke 93 jatuhnya bukan bearish ya, Bos? Kenapa? Jatuhnya kan bearish kalau 93 itu. Double top kan memang bearish. Double top itu kan menunjukkan kan akan turun. Pak Holi sering ini nggak, Pak Holi? Ingat nggak, Pak? Arsirannya merah, Bos. Iya, arsirannya biasa merah. Sebentar, Pak Holi. Pak Holi sering, pernah yang saya tanyain dulu juga nggak, Pak? Dia tiba-tiba ada dari angka 50 misalnya ya. Terus lurus ke atas. Gini. Yang ini kan dulu, kayak gini, lalu ada ini titik-titik naik ke atas. Nah, tapi kita sekarang posisi udah di angka 100-an ya. Ya. Tapi di bawah tuh dia angkanya misalnya 60 gitu. Terus ke atas. Tapi itu naik, ketika naik mencapai sukses. Jadi kalau menurut tapi jadi ini baru ini ya Pak, ini saya juga bingung dari mananya. Cuman biasanya yang ini pun ini menunjukkan bahwa dia targetnya dari ibaratnya dari 93 dan apa dia menunjukkan sukses. Jadi gini, coba nanti perhatikan ya. Kalau ada yang kayak gini, orange ya, warna orange ya biasanya. Lalu membentuk garis titik-titik kayak gini, itu kan kalau melihat berarti kan akan naik ya, seolah-olah akan naik. Tapi realnya turun. Ngalamin gitu? Contoh apa ya? Yang kayak gitu ada kok. Jadi kalau garisnya kayak gini, lalu membentuk garis putus-putus ke atas. Kalau melihat polanya seolah-olah akan naik, tapi realnya itu turun. Ini kayaknya sebaliknya. Itu kalau Mbak Nabila itu Karena gini, ini kan sistem ya, ini kan sistem. Kalau di sini dibacanya double bottom. Di sini dibacanya double bottom. Tapi kalau secara realnya ini double top. Ini. Apa settingannya kebalik ya? Coba sih. Ya bentuknya M tuh. Auto pattern. Dia double bottomnya itu. Pak. Kenapa? Suaranya kecil, Bu. Yang paling kiri, hijau yang diarsir. Ya hijau itu. Itu yang di merah, yang ada yang ada bulatan merah. Nah itu atasnya, yang 1048. Bukan, yang dikena garis hijau, Pak. Nah itu garisnya kan dari situ tuh, Pak. Nah, jadi bottomnya itu, satu yang itu, tengah-tengah itu. Nah, satu ini. Satu lagi. Terus ke sini targetnya ke sini kan? Targetnya. Ini targetnya. Iya, targetnya 93 ya. Targetnya 93, ya kan?
Cuman di sini kan udah sukses ini, Bu. Ini kan sudah muncul tulisan sukses. Karena di sini sudah kesentuh oleh candle-nya. Maka muncul tulisan sukses. Sebelum nyampe 93, karena ini sudah areanya sudah kesentuh, maka muncullah sukses. Berarti udah kita skip bisa gitu ya? Iya. Berarti double bottomnya ini sudah sukses gitu. Nggak harus ke 93 kan? Karena ini sudah nyampe di sini, ini sudah kesentuh. Di sini nih, sudah kesentuh candle-nya. Padahal kalau double bottom sih naik ya Pak targetnya. Double bottom, iya. Kalau dari apa teorinya double bottom naik. Tapi kok polanya Poli nggak bentuk W, Poli? Ya makanya kan saya bilang tulisannya double bottom, ya kan? Ini kalau kayak gini, ini kayak M kan? Ini kan membentuk double top. Tapi di sini kenapa tulisannya double bottom kan gitu? Itu, ya. Jadi saya juga sama. Ini harusnya double top gitu, harusnya. Tapi kenapa double bottom? Ya karena saya nggak bisa melihat apa itu namanya sistemnya ini. Karena sama saat seperti ini. Jadi saya hanya melihat gitu. Kalau ada kayak gini, straight, nih, lalu muncul garis titik-titik kayak gini, biasanya ini akan turun. Kalau yang seperti ini kan menunjukkan ke bawah. Ini biasanya akan naik. Biasanya. W-nya mana ya? Kalau W. Coba. Ya kalau di BBSS tuh, itu W banget tuh Pak. Apa? Yang Nah, bisa kalau ini bisa double top ini. Double bottom satu. Nah, kayak gini. W-nya ini. Ini bisa double top. Double bottom. Double bottom. Ya. Ini. Kalau ini double bottom berarti kan dilihatnya dari sini. Yang tadi tuh. Ini. Tuh 2. Apa BBSS? Kalau BBSS kelihatan target terdekat 71. Nah ini. Yang itu. Nah ini double bottom, iya. Ya itu enak banget melihatnya. Kan? Cuman yang kayak gitu tuh yang saya tuh bingung. Tiba-tiba suka ada tulisan gitu tuh apa gitu. Kalau tadi kan kebalik dari ini kan? Iya. Cuman double bottom tulisannya kan. Tulisannya double bottom. Yang ini 66 double bottom. Ya, oke. Apa-apa nanti kita lihat lagi Pak. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Sampun, Pak. Apa? Sampun. Sampun. Kok sampun? Jangan dong. Udah hujan. Di mana hujan, Pak? Gresik, Pak. Gresik hujan. Malang terang ya? Gresik Surabaya hujan, Pak. Oke. Masa? Ntar ya aku nanya ibu saya ya. Hujan Kak? Surabaya Timur belum hujan Pak. Terang Pak. Nah, Surabaya Timur belum ya, Pak? Belum. bagian Ntar aku nanya ibuku. Kalau nggak hujan, kita WA di VP. Nggak hujan, ya, Pak. kalau nggak hujan minta kiriman hujan. Hujan aja info di VIP. Ayo. Aneh-aneh. Dengerin aja, ayo. Ayo Pak, Surabaya nggak hujan, bohong. Hujan yang wilayah itu loh, Sekolah Internasional Jerman. Hujan itu daerah mana itu? beda
Beda 50 Monokromo. meter aja beda kok. Ah. Nggak usah satu Surabaya. Pak Han kehujanan apa enggak? Enggak, Bos. Karena saya berteduh, Bos. Oh, berteduh tadi. Berteduh di rumah, berteduh. Iya, di luar hujan, di luar rumah itu hujan, di dalam rumah kenapa enggak hujan? Iya. Ditanyain, ternyata enggak hujan. Berteduh. Karena ada resistance. Oke, ada lagi, silakan. Sudah cukup? Pun. Cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oh, Oke. besok yang penting itu, Pak. Penting apa besok? Besok Penting yang cuan, Pak. penting itu bukan ini apa emiten yang merah, emiten yang merah. Kayak tadi JIAA sama BEPS belum sih BEPS. JIAA cuma Enggak, saya itu enggak pernah bilang merah loh. GIAA itu kan juga saya ngebilang jangan langsung dibeli. Tunggu turun, saat baru mau naik dibeli. Saat baru mau naik itu dilihatnya di 100 stick sama 1 menit. Kalau candlenya sama-sama biru, beli. Biru bukan merah. Oh gitu ya Pak. Iya, Berarti sama BEPS, contoh BEPS, turun kan, BEPS. dibeli, jangan. Karena kan candle 100 stick 1 menitnya kan nggak biru. Jadi jangan salah persepsi, tetap biru belinya kalau menggunakan Heikin ASI. Ya. Berarti apa hijau pertama gitu itu ya, biru pertama ya Pak. Di time frame berapa dulu? Hijau pertama ya candle salah satu ya. Kalau melihat candle bayangan, iya yang biru pertama. Kalau yang kayak GIAA itu strateginya beda. Candle bayangnya masih merah. Iya. Cuman karena kemarin harga tertinggi sama dengan harga kelasnya, maka karakternya yang seperti itu besoknya dia turun dulu baru naik. Tapi jangan langsung turun, jangan langsung dibeli. Dilihat kalau dia candlenya sama-sama biru 100 stick sama 1 menit baru beli. Gitu. Sekarang coba lihat di luaran, banyak yang membahas GIAA. Iya. Kita sudah dari kemarin, sebelum orang bahas sudah dibahas duluan sama Pak Han. Kita dapat profit. Iya. Saya itu dikasih tahu Pak Han. Oh. Loh yang beli GIAA itu cuman dari MCS. Jadi saya itu dikasih tahu Pak Han, Bu. Ini nggak muncul tuh ya poli yang kayak tadi ya merah itu ya. Iya. Lah sekarang yang saham kalau kayak mengenai ada nggak? Gimana? Besok nggak ada, nggak muncul di screeningnya tadi. Oh gitu, jarang berarti ya. Iya. Kalau Axio itu gimana ya Pak? Axio kan Axio itu kan bukan merah. Axio itu kan sama kayak SDPC kemarin. Oh. Biru pertama, Bu. Ya. Iya. Terus jadi in swing ya Pak ya makanya. Iya, jadi swing. Bu Ika pinter loh. Merendah terus. Loh iya, saya tuh bisanya cuma lihat candle, Pak. Candle biru pertama. Setelah itu saya pernah pengalaman nggak tahu volume kan di situ kan nggak ada, cuma tanda panah volume naik gitu aja. Saya dulu pernah BBRM saya beli, saya nyoba kan. Loh, langsung Pak, merah. Padahal biru pertama. Terus aku udah nggak mau beli lagi, saya nurut Pak Holi sekarang rekom gitu. Lah waktu rekom saya cut loss itu nggak pernah saya lihat kan sepi gitu ya, tanggal jam 10 kok sepi, nggak ada gerakan, udah tutup gitu. Ngomong cucu pergi nggak tahu kemana, ke pasar kemana. Saya ikut Pak Han, Bu. Pak Han suruh beli, saya langsung beli, Bu. Oh. Jadi sumbernya itu di Pak Han. Iya. Saya
Saya sendiri ikut Pak Yanuar padahal. Wah, pinter Pak Han sama Pak Yanuar. Pak Master kalah, Pak Master. Ya, Pak Oli. Ya, Bos. Pak Oli. Tapi Pak Oli kalau menggunakan filter yang kayak begitu Pak Oli yang by jam 3.01 kayaknya masih perlu diuji lagi beberapa kali ya Pak Oli ya. Untuk dia pasti langsung naik karena seperti terjadi hari ini dengan ini kan Aksio Pak Oli. Iya. Jadi lagi gini ya. Mas Sayang. Besok bisa naik semua saham dengan screening apapun, kemungkinannya bisa naik bisa turun. Itu satu. Yang kedua, kalaupun turun itu masih ada batas waktu untuk menunggu naik gitu Pak. Itu. Nah, kalau kita nggak mau turun sama sekali, cari yang pergerakannya cepat. Ya, pergerakannya cepat dan harus melihat 100 tick 1 menit. Itu kalau kita benar-benar sama sekali nggak ada toleransi untuk turun. Cari saham yang pergerakannya cepat, 100 tick 1 menit, jangan sampai meleng sama sekali. Nah, kalau yang beli sore yang high sama dengan kelas itu kan untuk yang santai. Ya, untuk yang santai, bukan untuk fast trade bukan. Tapi untuk cuan memang one day. Bukan juga one day, ya rata-rata one day, Pak. Cuman ada yang harus nunggu beberapa hari. Jadi tradingnya lebih santai daripada one day. Oh, gitu. Kalau yang nggak mau, jadi kalau yang mau fast trade, nggak mau penurunan sama sekali, ya itu melihat 100 tick 1 menit. Dan itu nggak ada toleransi sama sekali. Tapi bagi kita, ya bagi Bapak dan Bu yang suka, oh masih ke belakang, masih ke pasar, masih ke mana lagi, jalan-jalan, ke depan, ke belakang. Nah itu belinya cari saham-saham yang santai, jangan yang fast trade. Gitu. Berarti itu yang kita sudah tahu karakter-karakter sahamnya ya Pak ya? Bukan, ini bukan karena tahu Pak, karena kan hanya screening aja. Iya, nggak maksudnya yang untuk bisa membedakan yang santai sama pergerakan cepat gitu. Bukan karena kalau yang cepat, candle bayangan 10% ke atas pasti cepat. Nggak perlu paham karakternya. Itu sudah pasti cepat. Misalnya ada yang baru gabung kemarin, saya kasih tahu saham yang candle bayangannya 10% ke atas pergerakannya cepat. Tinggal dengerin apa enggak. Tinggal ngikut apa enggak. Kalau mau cari saham yang pergerakannya kalem, cari yang kalau belinya jam 9, cari yang biru pertama. Itu pergerakannya sopan. Kalau pengen lebih sopan lagi, lebih tenang, santai lagi, cari yang high-nya sama dengan close, sama dengan harga last yang masih merah. Karena apa? Besoknya dia akan biru candle bayangannya. Gitu. Jadi itu untuk yang lebih tenang. Sebenarnya saya tahu semuanya pasti akan bertanya, Pak Holi cariin saham yang besok masuk top gainer. Sebenarnya itu pertanyaan utamanya. Ya kan? Cari. Tahu, Pak. Hah? Jadi semuanya itu pingin mau beli saham yang besok masuk di 10 besar. Ya. Gimana caranya? Nah. Adakah? Ayo, gimana caranya? Adakah caranya atau harus pergi ambil di rumah? Enggak, Pak Han itu yang tahu, Pak. Oh gitu. Itu lagi dites sama Pak Han. Jadi ayo, saham Pak. apa aja besok yang masuk 10 besar sampai jam 3. Mana Pak Han? Nggak mau keluar. Ayo Pak Han, kasih Pak, awas lo nggak kasih. Jadi maksudnya kayak gini loh. Asik. Jadi gimana caranya nyari saham? Misalkan kemarin Bu Evit nanya, Pak Holi, besok saham apa yang ada di nomor 1 sampai nomor 10?
Buat besok lagi. Buat besok loh. Kan nanyanya kemarin kan. Nah, ini sahamnya apa aja? Itu cuman Pak Han yang bisa jawab ini. Oh gitu. Oh, awas tuh Pans, itu diam-diam. Atau besok nih. Besok nih, saham apa aja yang di top gainer ini urutan 1 sampai 10? Ayo. Pahan, mana Pahan kan nggak mau keluar Pahan? Dia udah tahu Pauli, sengaja dia diam Udah. Pauli. Sengaja dia Pauli. Jadi ini yang paling harus kita tahu. Gimana caranya? Nggak usah banyak-banyak, urutan 1 sampai 10 aja. Semua mau kan? Makanya Pak Han tadi pengen udah selesai. Karena saya ingetin ini masuk Pak Han, Pak. Takut. Takut Pak Han. Gitu. Pak, berarti yang kemarin apa Bapak rencanakan untuk udah ditinggal tidur aja, nanti jam 3 dilihat pasti profit gitu, ternyata juga belum tentu ya Pak ya? Ya, hari ini sampai jam 3 min. Aksio min ya. GIAA min. Ken min. Humi min. ITMG jadi ITMG masih plus. Terus apalagi Hexa min. SMCB min. MBAP plus. Kija min. Sampai jam 3 hanya ada 2 yang plus. Sampai jam 3 ya, tapi siang tadi sudah naik. Siang tadi sudah naik sampai jam 3 turun lagi. Hanya ada 2 yang bertahan. Ya masih diuji lagi ya Pak ya. Ya. Kalau seperti GIA tadi sebenarnya sih masih ada plusnya ya. Kalau kita ambilnya pas waktu pagi turun terus naik gitu kan. Nggak bisa. Kan Tetap min, Bu. Itu penilaiannya tetap bisa min. ya? Karena sampai jam 3 kan masih minus. Kan gitu. Kecuali dibuat fast trade ya. beda lagi ya. Ini kan maunya beli sore beli, besok tidur, jam 3 bangun lagi masih profit gitu. Oh, tapi kalau seperti GIA kan Bapak udah ingetin nggak beli sore, belinya kan pagi waktu naik. Betul. Kalau dihitung dari situ sih masih ada plusnya tadi. Enggak, nanti saya dikira pembenaran. Yang Iya. penting sampai jam 3 kalau masih menurut plus. saya ya kemarin Bapak udah tepat sih itunya. Nggak ada yang kayak gitu ya Pak Ali. Kenapa? Tetap nggak ada lah. Iya. Jadi kalau dibuat fast trade ya semuanya sempat naik ya, sempat naik lalu saat penutupan itu kan min. Yang mau dicari itu sampai jam 3 tetap plus. Gitu. Memang kalau kemarin itu yang min cuma 1, hari ini yang plus cuma 2. Kalau yang kemarin biru sih rata-rata hari ini tetap aman sih gitu, lebih efektif lagi. Yang biru. Iya, Itu aja sih. perhatiin sih gitu ya. Iya. Ya, Mas David. Dan ya Yang kemarin merah, hari Yang ini kemarin itu biru, hari ini rata-rata aman. aman. Karena apa? Kebalikan, Pak. Kemarin yang rata-rata biru itu sorenya turun. Sangat unik. Iya, 2 hari ini beda ini. Dan kamu meneruskan Ya. itu nggak masalah. Yang ingin aku tantang adalah ke depan. Kamu insya Allah akan karena kamu Yes. Pada saat lagi trading Pak, lagi pasar berjalan, lalu sering kan Pak Oli sebut ada satu saham yang sedang naik, padahal itu nggak masuk dalam top gainer, tapi Pak Oli bisa dapatkan itu gimana Pak caranya? Dari frekuensi di iPod. Frekuensi di Indo Premier, Pak. Itu memang kelihatan Pak dari sana. Kenapa? Maksudnya di frekuensi di iPod itu memang kelihatan. Ya ini kan kelihatan ini, Pak. Ini kan Maksudnya kelihatan. dia muncul di urutan pertama gitu apa gimana? Ya ini seperti di layar ini. Ini kan muncul.
Kan terlihat di sini. Urutan pertama sampai seterusnya. Ya. Kan muncul real time ini, Pak. Left ini kan ada left. Jadi hipot itu juga harus diperhatikan juga dong Pak ya. Kenapa? Harus kita perhatikan untuk saham-saham yang tidak masuk top gainer tapi ada kemungkinan untuk naik gitu. Ya. Makanya syarat fast trade, ya, syarat untuk fast trade itu punya Mandiri Sekuritas, punya Indo Premier yang versi web. Kan itu syarat wajibnya. Oh, ini di laptop Pak ya? Ini Tampilan di laptop ya Pak? Kalau tampilannya supaya jelas, besar seperti ini di laptop, di handphone juga bisa, cuman nggak sebesar ini Pak tampilannya, kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya. Tampilannya sama, Di cuman Indo lebih Premier kecil. gimana Pak bukanya Pak? Buka apanya Pak? Yang frekuensi. Bapak sudah pakai menggunakan website ya, indopremier.com. Bapak sudah login? Harus di-setting dulu nggak Pak? Iya, cuman yang ditampilkan yang frekuensi ini aja. Makanya login dulu, baru di sini nih nanti kalau sudah login, kalau tampilan defaultnya di sebelah kanan atas itu tulisannya adalah basic. Basic itu diganti ke trending stock kayak gitu. Trending stock. Oh, trending stock. Oke. Ya. Nah, maka tampilannya sama seperti di layar ini. Oh, soalnya di pot saya semuanya warnanya orange Pak. Kenapa? Kalau di pot saya itu kan orange semuanya gitu Pak. Jadi mesti diganti ke trending stock. Iya, ke trending stock. Oh ini kan Bapak ada yang kuning, ada yang hijau. Jelas ini. Defaultnya kan kayak gini nih. Iya. Nah, ini kan basic nih. Ini ganti ke trending stock. Nah, iya betul. Saya kayak begini, Pak. Nah, kalau yang awal pasti tampilannya kayak gini. Di sebelah kanan atas itu ubah ke trending stock. Oke. Oke, Pak Ali, terima kasih. Ya. Kalau sekarang tampilnya memang harus banyak, Pak. Doakan nanti aplikasinya Master Cuan Saham itu kalau jadi ya, kalau cepat jadinya, ini nggak perlu dilihat di iPod, cukup dari aplikasinya aja. Semoga nanti bisa. Jadi hanya pakai handphone aja cukup, nggak usah repot-repot laptop. Amin, Pak. Amin, Pak. Itu heginasi, Pak ya? Kenapa? Termasuk heginasi catnya, Pak? Iya, termasuk semuanya. Kalau sekarang ini ya karena tempatnya beda-beda, ada yang di iPod, ada yang di Mandiri Sekuritas, ada yang di mana lagi gitu kan? Iya, betul. Itu lagi mau menyatukan itu semua gitu. Jadi satu, jadi ngelihat di cuma satu layar gitu. Ya. Pengennya gitu, Pak. Ini handphone doang Pak Doli ya, tidak. Iya, bisa. Maksudnya gini loh. Lihat di handphone bisa, di laptop bisa, di device apapun bisa. Cuman nggak perlu banyak layar. Kalau saya sekarang ini kan banyak layar, Pak. Iya. Kalau yang masih baru gitu kan, bingung. Wih, layarnya kok banyak. Bingung saya Pak, baru Pak. Nah, yang dilihat kok banyak banget. Gitu. Ya karena memang tempatnya beda-beda. Tapi kalau bisa dijadiin satu, berarti kan kita harus buat sendiri. Nah, ini lagi sedang dibuat. Makanya kayak thread candle bayangan gitu kan. Saya sekarang ngelihatnya nggak pagi, malam sudah saya bisa tahu. Nah, jadi sedikit ada perkembangan. Itu pakai apa itu Pak? Pakai apanya? Yang malam sudah tahu. Ya karena dibuat sistemnya itu Pak. Lagi dibuat, sedang dibuat. Proses ya? Ya. Nanti sampai semuanya bisa akses semuanya. Pak Oli. Ya. Apa nih ketinggalan nih baru balik dari toilet? Waduh. Dicariin Bu Ika. Pak Hans, kemana kamu Pak Hans? Ini yang ketinggalan apa ini kok? Ini.
yang jadi satu. Jadi sekarang ini kan kita untuk fase itu banyak yang dilihat. Ngelihat di iPod, ngelihat di Mandiri Sekuritas, nanti transaksinya di handphone, ngelihat apa lagi gitu kan. Ya, layarnya banyak. Layar. Itu kan nggak begitu efektif. Nah, ini kan saya lagi buat. Nah, kalau sekarang nih, untuk melihat candle bayangan kan harus pagi kan? Pagi, jam 8. Tapi sekarang saya udah bisa, malam itu udah bisa saya ngelihat candle bayangan. Iya, lebih enak Pak Oli. Gitu. Lihat malam. Nah, itu lagi dibuat sistemnya. Lebih enak lihat malam Pak Oli. Ya, jadi sistemnya sekarang pagi, dibuat. kadang-kala pagi terlambat bangun. Terlambat bangun. Padahal jam 5 itu harus bangun. Supaya tuannya terusan. Enggak, soalnya kalau edukasi malam soalnya di Manado sampai kayak pagi edukasinya Pak Oli baru selesai. Jadi tidur pagi kalau Manado, Pak. Oh, kalah sama Pak Oli. Pak Oli itu nggak tidur. Jadi nanti sinyal-sinyal itu juga real. Nggak perlu ngelihat iPod, nanti nggak perlu. Ngelihat Mandiri Sekuritas nanti nggak perlu. 100 tik 1 menit nanti nggak perlu. Mantap. Kapan, Bos? Ya, ini kan lagi dibuat, Bos. Lagi dibuat. Dulu Pak Hans suruhnya saya nyariin nggak dapat orangnya. Pak Hans mau cepat ya. Pak Hans mau cepat. Pak Hans mau cepat ya. Ya, gimana, Pak? Pak Hans mau cepat ya. Ya. Ya, silakan ambil di rumahnya Pak Oli sekarang. Tinggal bilang simsalabim aja. Simsalabim. 1 tahun lagi Pak Holi, nyampe nggak? Semoga tidak Pak, semoga jangan. 2 bulan lagi paling lama Pak. Saya itu tinggal nunggu data real time yang dari Bursa Efek. Itu dapat udah jadi. Nah itu loh. Tapi tetap ada delay-nya Pak ya. Kenapa? Hampir ada semua, ada delay-nya semua ya. Delay sekian detik sih Pak, ya. Sama sekuritas ini kan juga sama. Saya lagi butuh data itu yang dari mana? Dari Bursa Efek. Kalau itu sudah ada, besok bisa diakses. Saya mencatat yang ilmu dari Pak Holi yang high sama dengan close itu Pak ya. Plus. Ya, plus itu kalau sampai sore memang tidak bisa, tapi sebenarnya itu powerful, cuman ada yang naiknya 0, kayak gitu Pak Holi. Saya mencatat dari 13 itu yang saya catat, saya pakai screening data saham Indonesia tapi pakai rumusnya sama dengan Pak Holi. Itu dari 13 itu 1, 2, 3, 4 itu Pak Holi yang hanya 1 stay di angka itu, yang 2 itu naiknya hanya 0, tidak ngangkat kayak gitu. Ya. Tapi nggak ada yang turun memang Pak Holi. Nggak ada yang nggak naik maksudnya. Itu belum digabung dengan filter yang lain kan, cuman high sama dengan plus. Iya. Ya. Itu yang masih simpel, Pak. Oh, sudah saya tambahkan ini Pak Holi. Saya tambahkan top bid lebih besar daripada top over. Oh, dari bid overnya. Bid overnya. Oke. Transaksinya yang milih yang berapa? Gimana? Transaksi, jumlah value-nya. Value-nya saya buat, saya rubah-rubah, ada yang 5 value-nya, yang ada yang 1 juta, ada yang 500, kemudian volumenya ada yang 5.000, ada yang 50.000, 500.000, saya coba-coba kayak gitu Pak. Oh. Tapi tetap intinya sama, cuman ada nggak ngangkat kayak gitu. Sama dengan rumus yang dari Pak Fir open sama dengan lo juga kadang nggak ngangkat, hanya 0, kayak gitu. Ya. Nah itu jadi
Jadi itu memang masih baru kan, saya kemarin baru 2 hari. Kalau yang kemarin yang candle merah itu semuanya naik, yang sampai sore hanya 1 yang merah. Hari ini yang candle merah siang naik sampai sore tinggal 2 yang bertahan. Nah, nanti itu kan tinggal dipilih-pilih. Yang seperti kondisi yang seperti apa sampai sore masih biru gitu. Itu masih dicoba. Tapi masih powerful yang candle-nya merah ya Pak Holi ya. Yang high class ya. Bukan, hari ini sama kemarin kebalikan, Pak. Hari ini sama kemarin kebalikan. Kalau hari ini justru yang kemarin biru ini naik. Yang kemarin justru yang biru turun, banyak yang turun. Yang candle terakhirnya merah itu sebenarnya kan spekulatif buy posisinya Pak Holi ya. Betul. Siangnya naik, ya kan, siangnya naik sampai penutupan yang hari ini, ya yang hari ini itu cuma 2 yang bertahan, Pak. Kalau yang kemarin sampai penutupan itu 1 yang minus, yang lain plus. Jadi ini beda dengan kondisinya, beda dengan kemarin. Bisa jadi ya, bisa jadi itu karena volume. Bukan. Karena kondisi IHSG. Bisa jadi karena kondisi IHSG. Karena hari ini sama kemarin IHSG kan juga, hari ini merah, kemarin IHSG-nya biru kan. Atau Pak Oli karena tergantung pengaruh fundamental sahamnya, Pak? Enggak, sama-sama enggak lihat fundamental, Pak. Kan cuma sehari. Kalau sehari enggak perlu lihat fundamental. Nanti intinya dicatat Pak Holi ya. Yes. Kan itu jelas naik, itu saya lihat minimalnya itu tetap. Berarti kita tinggal ngapalin, oh ini yang saham ini naik sekian, yang ini tinggi, kayak gitu berarti Pak Holi ya? Iya. Kalau yang lain kan probabilitas turun, kalau ya hasil screening yang lain kan potensinya lebih besar. Kalau yang ini kan saya ngecek memang nggak ada yang turun Pak Holi. Maksudnya dalam sehari pasti pernah naik. Cuma nggak ngerti ini naiknya berapa kayak gitu. Betul. Berarti Naiknya Pak Holi ya. Ya, lebih aman gitu loh Pak maksudnya. Karena kayak saya kan sering ketinggalan Pak Holi, terus terang ini kalau ikut Pak Holi fast trade. Yang fast trade. Portofolionya merah terus Pak Holi. Karena telat ya. Karena Iya, telat. Kalau pakai ODT kadang hasilnya nggak puas saya. Ketika fast trade malah merah kayak gitu. Maka cari style yang memang harus dicari style yang sesuai, Pak. Iya, kalau one day ODT sebenarnya bisa profit Pak Holi, tapi kan sering nggak puas ya, sedikit banget kayak gitu. Coynya sedikit. 1%, 2% ya. Ikut Pak Holi fast trade malah merah. Merah telat juga. Iya. Tapi kalau saya hanya ODT apa BSJP itu bisa hijau Pak Holi. Ya, berarti Bapak cocoknya di situ. Kadang kepengen kayak gitu Pak Holi. Ya itu makanya kalau fast trade itu kan memang harus cepat Pak. Cepat lah, harus cepat. Kadang habis dijual masih naik. Dikejar turun. Berarti nanti di aplikasinya Pak Holi langsung support resistennya sudah keluar di situ Pak Holi ya? Saya sih pinginnya bukan support resisten, Pak. Gimana Pak? Di situ akan muncul beli, jual, beli, jual. Gitu. Jadi nanti
akan dipisahkan. Alarm untuk fast rate, alarm swing, gitu, alarm apa. Gitu. Jadi tinggal lihat itu aja. Kalau di alarmnya jual ya jual, alarmnya beli. Gitu. Nah, itu sampel, Pak. Gak usah pakai mikir lagi tuh. Gak usah mikir, iya. Iya. Kalau support resisten di mana-mana kan sudah semuanya kan gitu. Dengan asumsi sukses rasio 75% udah sangat bagus tuh. Yes. Maka saya kan juga itu sambil nunggu juga nih dari Pak Yanuar. Kalau parabolik SAR yang cocok saham apa? Nah itu kan bisa dispesifikan gitu. Iya. Kalau selama ini yang kita tahu indikator, kalau indikatornya gini, parabolik pindah ke bawah akan naik. Padahal itu kan ada yang lebih spesifik. Tidak semua menggunakan parabolik, semua saham kan cocok gitu. Gitu. Iya. Iya ya, Paul. Ya. Kadang-kadang begitu, kita sudah pakai indikator, pikirannya nggak mau naik, kita jual, pas habis jual dia naik. Jadi memang kesimpulannya semua saham itu hanya tinggal Tuhan lah yang tahu mau naik atau turun. Tapi Pak lebih enak Pak, kita sudah jual untung daripada dilongsorkan habis. Nah itu yang nyesek. Makanya 2%, selama ini kan saya 2% jual, 2% jual. Itu patokan yang selama ini aman. Kalau masih 2%, masih kurang. Iya. Naik dikit, dibiarin ternyata turun. Iya. Kecuali yang sering gagal Pak Oli. Kenapa? Yang 2% aja susah, kadang kita masih kurang dari 2%. Kita tunggu, malah longsor lagi. Iya, sebetulnya sih udah bagus Pak Oli punya ini. Edukasi Pak Oli punya 2% cukup, 2% cukup. Tapi Pak, masalahnya Pak Oli banyak godaan Pak Oli. Nah, itu godaan. Itu yang banyak godaannya tuh Pak Kadafi Pak Oli. Belum lagi kalau yang gaptek Pak, dia mau mencet penggoda. Baik. Ada tuh itu saingannya Pak Kadafi itu Burina itu 35%. Itu Burina itu udah mulai itu 35%. Mantap. Pesaing Pak Kadafi kata Pak Budi itu. Itu berat itu. Berat. Tapi sebenarnya kalau teori dasar scalping sih ya, yang saya baca itu memang profitnya sebenarnya nggak banyak. Harusnya memang tiktokan cepat 2-3% menurut Pak Oli. Nggak banyak tapi sering ya, gitu kan? Iya. Scalping kan judulnya. Kalau scalping 2% tapi 15 kali ya 30%. Tapi awal-awal itu kan bisa Pak. Kadang bosen, masa 2% terus itu. Itu rasa itu loh yang sering menggoda sebenarnya. Ya namanya manusia Pak Oli tidak pernah merasa puas. Permisi dulu Pak. Oke bos. Oke ada lagi? Pak Holi, bisa minta data candle bayangan untuk yang top gainer Pak? Candle bayangan top gainer untuk kapan Bu? Hari ini? Iya. Belum, nanti malam. Oh, oke. Makasih Pak. Iya. Pak Holi. Ya Bu. Udah bisa diakses tuh. Belum bisa, belum. Masih belum. Bisa, Bu Evit, bisa. Nanti kalau sudah bisa, baru saya kasih info. Yang mau nanya Pak. Bisa Bu Evit bisa, kecuali Bu Evit ambil di rumahnya Pak Oli. Pak Holi mau nanya itu. Iya bos. Apakah kalau value, volume, dan frekuensi itu pasti match apa enggak? Artinya ketika frekuensinya tinggi, volumenya tinggi, value-nya juga tinggi kayak gitu enggak?
Bisa Pak, itu bisa. Jadi itu kan seimbang. Yang bikin ini berarti kan value-nya tinggi, frekuensinya tinggi, artinya di situ kan banyak transaksinya besar dan yang transaksi kan juga banyak Pak. Nanti akan berbanding terbalik juga. Frekuensinya kecil tapi value-nya besar, volumenya besar. Itu indikasi yang transaksi cuman beberapa orang. Kalau gimana Pak Oli? Jadi volumenya besar, frekuensinya kecil. Itu berarti yang transaksi kan cuman sedikit. Ada juga yang volume besar, frekuensinya besar. Nah, itu kan berarti banyak orang di dalam situ. Maka kalau jadi itu kan daily ya. Kalau lebih spesifiknya di saat bursa berjalan, kalau melihat di MNC itu kan ada frekuensi Pak. Frekuensi yang di MNC itu kan jumlah orangnya. Yang bagus itu ya frekuensinya besar, jadi orangnya banyak, transaksinya banyak. Nah, itu real deh. Kalau orangnya dikit Pak, transaksinya besar, bisa Nah, naikin berarti Ya itu bisa jadi dia mau dibawa naik. Bisa mau dibawa naik, tapi kalau mau dibawa turun kan cuma tergantung satu orang itu, Bu. Gimana ya? Sampai langsung jalan atau gimana? Atau nunggu hujan reda? Dia kan yang berarti dia yang penggeraknya. Kan? Tolong ya. Ayo makasih. Pastikan Top. Oke. Berarti nanti di aplikasinya Pak Holi itu ya ada kayak gitu ya. Volume, semoga Pak. Value. Ya kalau bisa sih cuman di situ munculnya beli, tunggu jual, kita jual. Nggak perlu mikir frekuensi ini enggak. Jadi di sistemnya sudah ada gitu. Tinggal outputnya apa nanti di situ. Bagus itu Pak Holi kalau ini. Yes. Karena kalau selama ini kan semuanya masih kita di bot manapun itu kan masih harus kita gabung-gabungkan kan. Kalau di data saham Indonesia itu masih harus lihat sendiri-sendiri. Iya. Top volume, top frekuensi, top value. Jadi harus buka lagi. Sementara kalau untuk fast trade kan buka-buka udah waktunya hilang. Ya. Bukan di data saham di semuanya Pak gitu. Sebenarnya kita itu maunya kan cuman dengar suara beli, ya kita beli. Jual gitu kan. Kalau bisa. Oli. Nanti suaranya Bu Evi tuh saya pakai. Pamit dulu Pak Oli. Terima kasih. Ya Bos. Tapi dibuat itu Pak Oli. Sore. Yes. Kalau boleh usul Pak Holi. Apa Bos? Dibuat ada manualnya. Jadi ada yang sudah tersistem, tapi ada yang dibuat manual screeningnya yang disesuaikan dengan keinginan. Oh iya, betul Pak. Itu pasti. Jadi ada yang screening, ada yang alarm. Yang sudah jadi gitu kan. Kalau mau screening sendiri, ya pasti ada itu screeningnya. Yang manual ya, manual itu kan screeningnya. Manualnya tetap ada. Iya. Karena biasanya kan kalau yang sudah jadi pasti ada kelemahannya Pak Holi. Betul. Kalau kita buat sendiri, kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Yes. Oke, ada lagi? Sudah cukup kali. Oke, cukup ya. 5:30. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Holi. Terima kasih. Pak.